Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, pada video kali ini kita akan membuat lungsi sebelum kita membuat anyaman. Adapun untuk membuat lungsi ini dibutuhkan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah twin pen atau pensil atau pena. Yang kedua, penggaris 30 cm. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, pisau cutter. Yang kelima, kertas. Untuk ukuran kertas, kita membutuhkan kertas berukuran 24 kali 20 cm. Baik, langkah pertama kita akan membuat ukuran kertas dulu, ukuran 24 kali 20 cm. Oke, kita letakkan penggaris kita di pinggir kertas, penggaris di pinggir kertas. Kalau penggarisnya penggaris besi, angka nolnya di ujung penggaris. Jadi ujung penggaris dipaskan dengan ujung kertas. Kemudian dicari angka 24, ditandai titik. Kemudian kita pindah ke bawah. Di bawahnya juga kita membuat titik yang sama, diletakkan lagi nolnya di ujung penggaris, di ujung kertas, kemudian ditandai di angka 24. Setelah dapat 2 titik, kemudian kita garis menggunakan penggaris. Ditekan penggarisnya, ditarik pensilnya. Oke, setelah itu kita gunting langsung. Oke, setelah dapat ukuran 24 kali 20, kita membuat garis 2 cm bagian atas, 2 cm bagian bawah menggunakan penggaris. Ingat, kita mengukur dimulai dari angka 0. Kebetulan di penggaris besi, angka nolnya di ujung penggaris. Kita letakkan di ujung penggaris kertasnya, kemudian kita cari tanda angka 2, kita kasih titik. Kemudian kita pindahkan penggaris ke sebelah kanan, ukurannya sama 2 cm. Kemudian kita garis titik 1 ke titik 2, kita hubungkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat lagi garis di bawah, di bagian bawah, ukuran sama 2 cm. Kita letakkan ujung penggaris di ujung kertas, karena nolnya di ujung penggaris, kita tandai di angka 2. Pindahkan ke sebelah kanan di angka 2. Kita garis lagi, kita tekan penggarisnya, kita samakan titiknya, kita tekan penggaris, kita garis. Nah, beginilah hasilnya, 2 cm bagian atas, 2 cm bagian bawah. Langkah selanjutnya kita akan membuat titik sebanyak 20 titik dari arah kanan ke kiri, dan di bawah juga dari arah kanan ke kiri. Kita letakkan angka nolnya di ujung kertas, kita paskan di garis. Setelah itu kita tandai di angka 1. Kita tandai menggunakan titik di angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 titik. Di angka 20-nya tidak perlu diberi titik lagi, karena angka 20 sudah berada di pinggir kertas. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah. Di bagian bawah juga kita buat titik yang sama seperti yang di atas, sebanyak 19 titik. Ya, kita letakkan nolnya. Kalau penggarisnya penggaris plastik, nolnya diletakkan di pinggir kertas. Kalau penggaris besi, tidak kelihatan nolnya, berarti nolnya di ujung penggaris. Jadi penggarisnya diletakkan di ujung kertas, disamakan. Kemudian ditandai lagi, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, penggaris ditekan. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. Setelah dapat titik bagian atas dan bagian bawah, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan. Titik 1 ke titik 1 atau titik 19 ke titik 19. Ayo kita hubungkan langsung. Oke. Ingat, disamakan titiknya bagian bawah, kemudian lihat bagian atas, sudah pas di penggaris, kemudian penggaris ditekan. Tarik. Stop di garis 2 cm. Kemudian kita pindahkan penggarisnya. Garis lagi. Kita samakan titiknya, dipaskan dengan penggaris, ditekan penggarisnya. Tarik lagi. Terus kita samakan, kita garis lagi. Ingat ya, garisnya tidak boleh melewati angka lewat garis 2 cm tadi. Paskan. Ingat, ditekan penggarisnya, jangan sampai bergeser. Oke, selesai. Ada 19 garis sejajar. Ya, makanya kita harus menggunakan penggaris supaya garis-garis tersebut sejajar. Setelah kita garis, ada 19 garis. Sekarang proses selanjutnya kita akan menggunting garis-garis ini, ya, dari garis 2 cm bawah sampai 2 cm atas. Tentu langkah pertama sebelum kita gunting, kita gores menggunakan pisau cutter terlebih dahulu. Ingat, bagian bawahnya harus dialas. Ya, dialas bagian bawahnya dengan benda keras. Boleh pakai triplek, boleh kaca, boleh keramik. Kemudian kita gores. Kita gores menggunakan pisau cutter. Kita gores. Oke, boleh bagian atas, boleh bagian bawah ya. Kita gores sedikit untuk lewat gunting nanti. Tetapi kalau antum bisa menggunakan pisau cutter langsung boleh seperti ini. Ya, kalau ada yang bisa atau minta tolong sama papa, abang. Kalau ada yang bisa seperti ini, langsung pakai pisau cutter dengan dibantu penggaris, ditekan penggarisnya jangan sampai bergeser. Nah, jadi menggoreskannya sampai di garis 2 cm bagian bawah dan 2 cm bagian atas, tidak boleh putus. Oke, kalau tidak bisa menggunakan pakai pisau cutter, cukup sedikit aja, dibolongkan sedikit, bolongkan sedikit. Hati-hati ya, tangan pisau cutter ini sangat tajam. Tidak usah terburu-buru. Oke, setelah digores, baru kita bisa memasukkan ujung gunting ke dalam. Nah, kita masukkan ujung gunting, kemudian kita gunting. Paskan di garis 2 cm. Paskan di garis 2 cm. Oke, ingat ya, kelemahan menggunakan gunting, bagian-bagian sisinya
tidak rapi. Ini kelemahannya kalau pakai gunting. Ya, kalau pisau cutter dia rapi. Kalau pisau cutter dia rapi. Tapi hati-hati kalau ada yang mau menggunakan pisau cutter. Oke, Ustaz ulang kembali lagi menggunakan pisau cutter. Letakkan penggaris pas di garis, kemudian letakkan pisau cutter di sampingnya, kemudian ditekan pisau cutter sedikit, penggaris ditekan, ditarik, pisau cutternya dimiringkan ke belakang, jangan ditegakkan, dimiringkan, ditarik lambat-lambat mengikuti penggaris, stop di garis. Ya, kalau ada yang mau mencoba menggunakan pisau cutter boleh, kalau tidak berarti harus menggunakan gunting. Tapi gunting kelemahannya itu tidak rapi. Oke, ini digunting semuanya. Kalau bisa gunting yang agak kecil. Oke, hati-hati jangan sampai bergerigi. Kalau nanti bergerigi saat menganyam akan kesulitan, akan terhambat-hambat nanti. Oke, Ustadz lakukan aja pakai pisau cutter biar agak cepat. Hati-hati letakkan penggaris di garis, kemudian ditekan penggarisnya, kemudian letakkan pisau cutter di garis pas di pinggir penggaris, kemudian dimiringkan ke belakang, kemudian tarik pisau cutternya sampai semua garis kita potong. Oke, sudah selesai. Satu kelemahannya pisau cutter kalau kita tidak hati-hati, pisau cutter kalau kita tidak hati-hati tidak mengikuti pinggir penggaris, dia akan lari dari penggaris dan terjadi seperti ini. Ini pisau cutter tidak mengikuti garis dan tidak mengikuti penggaris, makanya hati-hati. Jadi kalau pisau cutter dia pasti rapi. Kalau pakai penggunting agak sedikit kerepotan ya, tapi kalau antum bisa mencoba dengan pelan-pelan ya, insya Allah hasil juga akan bagus ya. Oke, inilah unsur lungsi yang disebut dengan unsur yang diam. Kenapa dia diam? Karena dia harus berada di meja terus. Oke, ukurannya 24 kali 20 cm, 2 bagian atas, 2 bagian bawah. Baik, itu aja. Selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.